kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tetap semangat, tetap mengatakan bahwa Tuhan selalu setia di dalam kehidupan kita, yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Firman Tuhan untuk kita di hari ini terambil dari Roma 8 ayat 35. Ayat harian kita hari ini, Jumat tanggal 29 Oktober 2021, diambil dari Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau ditanya tentang pergumulan, apa pergumulan yang kita hadapi di saat ini? Berpisah dengan orang yang sangat kita kasihi, membuat kita sedih, tak tahu harus melangkah kemana. Ketika tak ada pendamping, ketika tak ada orang yang kita kasihi, kita bingung, bisakah kita melaksanakan kehidupan ini sendirian? Kemana kita harus mencurahkan isi hati kita? Mungkin perpisahan membuat kita bergumul. Tetapi di saat yang sama ada pertanyaan. Apakah perpisahan itu membuat kita jauh daripada Tuhan? Membuat kita terpisah dari kuasa Tuhan? Atau yang kedua Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pergumulan tentang ekonomi ketika kita di tiap hari bergumul tentang uang, bergumul tentang kebutuhan rumah tangga, berpikir bahwa sulit sekali menghadapi hari ini karena sulitnya ekonomi. Di saat yang sama, pertanyaan yang sama, apakah soal ekonomi, soal pekerjaan membuat kita terpisah dari Tuhan? Atau mungkin pergumulan di dalam keluarga antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak? Apakah itu lantas membuat kita berpisah dari Tuhan karena pergumulan di dalam keluarga? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di hari ini Roma 8 ayat 35 ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, Paulus bertanya, apakah penindasan, apakah kesesakan, apakah penganiayaan, kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang mampu memisahkan seorang yang percaya terhadap Tuhannya? Ini yang mau ditekankan kepada kita di hari ini. Tidak ada alasan apapun yang membuat kita terpisah dari kasih Tuhan. Tak ada alasan apapun yang membuat kita merasa bahwa Tuhan tak ada beserta dengan kita. Tuhan menghilang dari kehidupan kita. Tuhan tak peduli lagi dalam kehidupan kita. Paulus ingin menasehatkan kepada jemaat di Roma, memang kamu teraniaya, tertindas, bahkan mungkin bahaya ada di sekeliling orang percaya. Tetapi Paulus mau mengatakan tidak ada hal apapun, dari yang paling besar sampai yang paling kecil pergumulan itu, tak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Kristus kepada manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita menilik diri kita, betapa kita berdosa, betapa kita tidak layak mendapat mahkota kehidupan. Tetapi kita ingat kasih-Nya Tuhan, betapa Ia mau mati di kayu salib untuk kepentingan kita, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal, beroleh keselamatan. Apakah Yesus ketika melakukan itu semua, mendapatkan kehidupan yang biasa-biasa saja, yang bahagia-bahagia saja? Sekali-kali tidak. Yesus menghadapi yang namanya penganiayaan, penindasan, caci maki, diolok-olok, dipermalukan, bahkan rasa sakit oleh mahkota duri, oleh lambung yang tertusuk. Di saat ini kita mengingat itu semua. Apakah itu
membuat kasih Tuhan berhenti terhadap kita? Tidak. Malah dengan itu semua ditunjukkan kasih Tuhan yang totalitas kepada manusia. Sehingga di hari ini kita diajak bersama-sama mengarahkan diri. Ya, hidup ini tidak mulus. Mungkin rencana-rencana banyak yang tidak terjadi apalagi di pandemi ini. Mungkin apa yang kita harapkan tak terwujud. Mungkin orang yang kita kasihi tak lagi bersama dengan kita. Banyak sekali pergumulan, kesedihan. Tetapi lagi-lagi kita ditanya, apakah itu lantas membuat kita terpisah daripada Tuhan? Bahkan Tuhan menghadapi itu semua supaya kita memperoleh damai sejahtera. Lantaskah kita membuat kita menjauh daripada Tuhan hanya karena pergumulan-pergumulan itu? Tidak ada yang dapat memisahkan kasih Kristus kepada kita. Tak ada yang dapat memisahkan pengampunan Tuhan kepada kita. Selagi terus kita datang, kita berdoa, kita berharap kepada Tuhan, bahkan engkau yang berlari-lari tidak akan menjadi lelah. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Patutlah kita terus untuk berdoa kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Bahkan Daud juga mengatakan, Tuhanlah yang empunya bumi. Tuhanlah yang mendasarkan lautan. Tuhanlah yang menegakkan sungai-sungai. Sekarang, melihat kekuasaan Tuhan yang luar biasa, layakkah kita menjauh daripada Tuhan? Di saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sebutkan apa yang menjadi pergumulanmu. Menangislah kepada Tuhan. Minta kekuatan kepada Tuhan. Karena Dialah yang akan memberimu kekuatan lebih yang tidak akan pernah kita sadari bahwa kita telah melewati itu semua. Kita ingat beberapa tahun yang lalu, bahkan beberapa minggu yang lalu, ketika duka menyelimuti kita, ketika penindasan, bahkan kesengsaraan, bahkan sesuatu yang membuat kita terluka, tetapi itu bisa kita lewati. Pastinya karena kekuatan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tidak ada alasan supaya manusia terpisah dari Tuhan. Tidak ada pergumulan yang membuat Tuhan terpisah kepada kita. Sekali lagi bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Untuk para remaja, pergaulan-pergaulan yang mungkin kok kayaknya saya tidak dianggap. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, betapa Tuhan mencintai kita, betapa Tuhan menghargai kita, betapa Tuhan mengasihi kita, apapun yang menjadi keberadaan kita. Kelemahan dan kelebihan, Tuhan tetap mencintai kita. Kita tak terpisahkan dari Tuhan. Sekali lagi, datanglah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Yakinilah Tuhan baik dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan ada beserta dengan kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Janji Tuhan, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Selamat bergumul bersama dengan Tuhan. Bahwa Tuhan di dalam kehidupan kita, yakinlah, segala sesuatu mampu kita lewati karena kita tidak sendirian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan, pastinya karena anugerah Tuhan. Kalau kami masih bisa berharap kepadamu, terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, gunung batu, perisai kami, kota benteng kami. Hanya Engkau juru selamat kami yang hidup. Dan di saat ini Tuhan, kami mengaku bahwa kehidupan kami tidak mulus, bahwa selalu ada pergumulan dan penderitaan di dalam kehidupan kami. Tetapi melalui firman Tuhan di hari ini kami tahu Tuhan, biarlah mulut kami, pikiran kami hanya berserah kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan, segala sesuatu terjadi dengan sepengetahuan Tuhan.
Oleh karena itu, di dalam setiap pergumulan, kami tetap menyebut nama Tuhan, mengandalkan Engkau sebagai penyelamat kami. Jangan biarkan kami terlena oleh dunia ini. Jangan biarkan kami mencari kekuatan lain. Hanya padamu kami berserah, hanya kepadamu kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang Maha Baik, setiap pribadi dari sekolah minggu, remaja, naposo bulung, baik para orang tua, juga para lansia, ya Allah, kali ini kami bawa ke hadapan Tuhan segala doa mereka, segala jeritan hati mereka, segala pergumulan mereka, dan kami percaya di dalam pergumulan itu pun Tuhan secara totalitas ada bersama dengan kami, mengasihi kami, mengampuni kami, memenuhi segala kebutuhan hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, salah dosa kami Tuhan ampuni kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.